Dunia hiburan tanah air seolah tak pernah lepas dari sorotan. Mulai dari prestasi, hubungan asmara, hingga skandal yang mengharuskan mereka, sang publik figur, harus berurusan dengan hukum. Berikut telah kami rangkumkan 10 anak artis tanah air yang pernah terjerat kasus hukum. Ridho Rhoma. Kalau ada sertifikat langganan setersangka, Ridho Rhoma mungkin sudah dapat 3 lembar sertifikat. Yaps, putra Raja Dangdut Rhoma Irama ini berurusan dengan hukum sebanyak 3 kali loh, dan kasus tersebut merupakan kasus barang haram narkoba. Karena ketiga kasus tersebut, Ridho Rhoma harus mendekam di penjara dengan humukan yang berbeda-beda. Kok nggak kapok-kapok sih Bang Ridho? Dawiyah Zaidah. Cewek gemoy yang satu ini namanya mungkin gak asing di telinga kalian. Dawiyah Zaidah, putri bungsu legenda dangdut Elvi Sukaesih, harus berurusan dengan hukum karena kasus penyalahgunaan narkoba. Pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2018, Dawiyah divonis rehabilitasi intensif selama 1,5 tahun di rumah sakit. Bukan hanya Dawiyah loh, tapi di hari yang sama, sang kekasih juga divonis dengan hukuman yang sama. Bukan cuma pasangan goals, tapi kompak juga ke pengadilan ya. Ini bukan hal yang patut dicontoh ya guys. Raffi Zimah. Putra dari pedangdut kondang Rita Sugiarto, ketahuan punya hobi yang jauh dari kata terpuji. Mei 2021, polisi menangkap Raffi di sebuah hotel kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Ditemukan sabun 0,9 gram plus bong, lengkap kayak paket komplit. Pas ditanya sudah berapa lama pakai, jawabannya bikin melongo. 3 tahun dengan alasan klasik, salah pergaulan. Ujungnya, Raffi resmi menjadi tersangka dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara karena hasil tes urinnya positif mengandung narkotika. Ello. Merupakan anak dari Diana Nasution, penyanyi dengan nama asli Marcelo Tahitoe yang sudah eksis di industri musik sejak 2005, ternyata pernah berurusan dengan hukum. Pada 10 Agustus 2017, Ello ditangkap jajaran Polres Jakarta Selatan atas kasus kepemilikan narkoba jenis ganja. Sayang banget ya karirnya. Please jangan berurusan dengan barang haram ya guys. Olivia Natania. Berikutnya ada Olivia Natania, putri penyanyi senior Nia Daniati. Kalau kalian kira jadi anak artis itu hidupnya mulus, well, think again. Olivia dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan berkedok CPNS jalur prestasi dengan 225 korban dan kerugian mencapai 9,7 miliar rupiah. Modus penipuan tersebut dilakukan dengan meminta uang 25 juta rupiah hingga 156 juta per orang dengan janji lolos CPNS lewat jalur ordal. Klasik banget. Dan ini bukan debut pertamanya. Sebelumnya ia sudah dilaporkan dengan penipuan cincin berlian 700 juta rupiah di 2012, penggelapan mobil di 2016, dan penipuan 61 juta rupiah di 2017. Dul Jayalani. Nama Abdul Qodir Jayalani atau yang akrab disapa Dul, putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Pada 8 September 2013, bocah 13 tahun ini ketahuan bahwa mobil Mitsubishi Lancer ayahnya dengan kecepatan 176 km per jam di Tol Jagarawi yang dimana pada saat itu Dul belum memiliki SIM bahkan belum cukup umur. Akibat mengendarai dengan kecepatan tinggi, mobil tersebut hilang kendali dan menghantam minibus berisi 13 penumpang dan 7 orang meninggal dunia. Dul sendiri patah-patah dan harus menjalani operasi berkali-kali. Dari kasus tersebut, putra bungsu Ahmad Dhani tersebut ditetapkan sebagai tersangka, tapi vonis akhirnya bebas, dikembalikan ke orang tua karena masih di bawah umur. The privilege is real gak sih ini? Hehe. Sen Azad. Selanjutnya ada Sen Azad, putra kedua dari artis senior Ayu Azahri. Mei 2017, BNN menggelar operasi dini hari dan Sen masuk ke dalam radar BNN. Saat itu ketika Sen ditangkap, BNN tidak menemukan bukti fisik, namun tes urin membuktikan bahwa anak tersebut merupakan pengguna barang haram yakni narkotika jenis ganja dan sabu. Urin yang harusnya kebuang di toilet malah jadi saksi bisu, hehe.
Fachri Albar. Fachri Albar, anak dari rocker legendaris Ahmad Albar, sudah 3 kali berusuhan dengan narkoba loh. Pertama kali di tahun 2007, Fachri ikut terseret kasus yang menjerat ayahnya dan sempat menjadi DPO karena ditemukan kokain di dalam kamarnya. Namun setelah menyerahkan diri ke BNN, hasil pemeriksaannya terbukti negatif. Namun pada tahun 2018, Fachri kembali tertangkap karena terbukti telah menggunakan ganja sejak 2015 dan sabu sejak 2017, dengan alasan mengalami depresi. Seolah belum kapok, pada April 2025, Fachri kembali ditangkap karena menggunakan narkoba dan divonis 6 bulan rehab de lido. Basically, punya nama besar ternyata tidak membuat seseorang bebas dari jebakan narkoba ya. Sayang banget sih. Axel Matthew Thomas. Axel merupakan putra aktor Jeremy Thomas, juga mendapatkan masalah hukum di usianya yang masih 19 tahun. Axel menjadi tersangka kasus psikotropika karena ditemukan mentransfer uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah untuk memesan 1 strip Happy Five. Saat melakukan tes urin, hasilnya negatif karena belum sempat mencicipi barang haram tersebut. Namun, hukum tetap diberikan karena terbukti melakukan pemesanan barang haram tersebut untuk digunakan. Raffi Ahmad. Siapa sih yang nggak kenal Sultan Andara, suami dari artis cantik Nagita Slavina Mariana Tengker? Kasus artis satu ini bisa dibilang kasus yang paling bikin heboh se-Indonesia kala itu. Raffi Ahmad, si ganteng ayah dari 3 orang anak dan pemilik senyuman yang bisa bikin cicak jatuh dari tembok, ini juga ternyata pernah terjerat kasus narkoba pada tahun 2013 silam. Di mana kasus tersebut sukses membuat netizen shock berat saat itu. Tapi yang bikin wholesome, Mama Ami, ibunda dari Raffi, langsung turun tangan. Beliau mengatakan bahwa kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga buat Raffi. Saat itu seluruh keluarga besar Raffi Ahmad pun kompak memberikan support, because a mother's love is undefeated. 13 tahun berlalu, untungnya saat ini Raffi sudah menjadi pribadi yang lebih baik dan sudah menjadi salah satu artis tersukses Indonesia dengan sebutan Sultan Andara. A.A. Raffi ini glow up-nya real ya guys. Itulah 10 anak artis Indonesia yang pernah terjerat kasus hukum. Jadi hidup ada di tangan kita sendiri. Mau jadi versi terbaik atau malah jadi headline berita yang bikin malu? The choice is yours. Jangan lupa drop tanggapan kalian di kolom komentar. See you di video selanjutnya. Bye-bye.